Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kekuasaan hubungan industrial dan serikat pekerja. Anggota kelompok kami adalah yang pertama Christine Noviana Suyitno 1861103, Mei Nanda 1861182, Mei Ambar 1861250, dan yang terakhir Jihan Felicia 1861263. Di presentasi kali ini kami akan membahas tentang yang pertama adalah konflik dalam hubungan industrial, peran serikat pekerja dalam membangun hubungan kerja, dan yang terakhir adalah pengertian hubungan industrial. Saya Mei Ambar akan menjelaskan tentang apa itu hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan hubungan semua pihak yang terkait atau mempunyai kepentingan atas babak produksi, benda barang, atau tingkah laku yang bermanfaat di suatu perusahaan. Lalu pihak-pihak siapa saja sih yang mempunyai kepentingan dalam setiap perusahaan atau stakeholder? Nah, pihak yang mempunyai kepentingan adalah yang pertama pengusaha atau pemegang saham, selanjutnya para pekerja atau buruh dan serikat pekerja, ketiga supplier atau perusahaan pemasok, keempat konsumen atau para pengguna produksi jasa, selanjutnya perusahaan pengguna, lalu warga lebih kurang, dan pemerintah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mei Ambar. Sarana-sarana pendukung hubungan industrial sebagai berikut. Yang pertama, serikat pekerja atau buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit atau LKS bipartit, lembaga kerjasama tripartit atau LKS tripartit, peraturan perusahaan, akad kerja bersama atau PKB, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan perundingan kerjasama atau PKB. Baik, kita akan beralih ke topik selanjutnya, yakni peran serikat pekerja dalam membangun hubungan kerja. Peran serikat pekerja sangatlah penting karena serikat pekerja sebagai sarana komunikasi yang efektif dan aspiratif dapat memberikan kontribusi untuk kepentingan pekerja dan perusahaan dalam proses produksi, sarana protektif bagi pekerja, selain sarana penyampaian pesan mengenai kondisi perusahaan dan menjaga ketenangan kerja, motivator etos kerja, serta sarana perjuangan bagi nasib pekerja. Serikat pekerja dalam rangka membangun hubungan kerja industrial yang kondusif serta proporsional dalam menjaga kepentingan pekerja sangat dibutuhkan karena mempunyai 4 peran penting, yakni yang pertama, serikat pekerja untuk melindungi pekerja dari ketidakmampuan dalam memperjuangkan aspirasinya secara individu karena mengingat posisi peran pekerja yang sangat lemah. Yang kedua, serikat pekerja dibutuhkan sebagai motivator dalam membangun demokrasi, negosiator, perundingan, dan pelaku dalam menjaga kualitas kerja, seperti kondisi kerja serta syarat-syarat kerja atau seperti pengupahan, kesejahteraan, jaminan sosial, keselamatan, dan kecelakaan kerja. Yang ketiga, serikat pekerja sebagai sarana komunikasi. Maksudnya adalah untuk mengoptimalkan peranan serikat pekerja yang berbeda dengan ketika organisasi belum dibentuk, di mana aspirasi individu kurang mendapat perhatian pengusaha. Nah, dengan adanya serikat pekerja, suara-suara serikat pekerja atau para buruh hendaknya akan didengar oleh para pengusaha atau oleh para atasan. Nah, yang terakhir adalah peranan serikat pekerja untuk menciptakan ketenangan kerja, serta menetralisir dari luar lingkungan perusahaan yang bisa mengganggu stabilitas produksi di dalam suatu perusahaan. Konflik mempunyai akar persoalan yang bersumber dari faktor internal atau eksternal, sehingga konflik dapat menjadi secara cepat. Berdasarkan konsep analisis siklus konflik, Krisbeck, konflik terjadi mulai dari tahap awal, selanjutnya mengingat hingga mencapai tingkat tinggi hingga mengalami penurunan dan berakhirnya konflik dapat membuahkan konflik berhenti sama sekali atau hasilnya justru berupa sesuatu yang menjadi penyebab
munculnya konflik baru. Persoalan penting dalam memahami konflik adalah upaya mengidentifikasi konflik, faktor-faktor penyebabnya, dan penyelesaian konflik secara implikasi. Kesimpulan, dalam praktek hubungan industrial, hubungan pemburuan yang semula ada untuk melindungi hak asasi buruh agar terlepas dari tindakan kesewenang-wenangan menjadi tidak lagi berorientasi pada buruh tapi untuk kepentingan penguasa dan pengusaha. Dalam beberapa kasus konflik hubungan industrial sangat sulit ditemukan buruh menjadi pihak yang dimenangkan. Pembentukan hukum pemburuan tidak steril dan berbagai pergulatan baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Pada akhirnya hukum perburuan yang muncul adalah bagaimana hasil pergulatan tersebut didefinisikan. Apa yang terjadi dalam praktek penyuruhan seolah mengilustrasikan bahwa hukum pemburuan adalah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.